تعالى لا يشرك العبد في عبادته شيئا غيره فقد جاء إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. وجاء أيضا يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك معي غيري تركته لشريكي ولا أقبل من العمل إلا ما خلص لي الحديث. وأعلم أن الإخلاص أمر عزيز جدا وهو سر الله عند من اصطفاه واختص من عباده يضاعف به الثواب في العمل اليسير ويصرف الله باللحظة منه فسائر الأعمال أمر الكثير. لكن ينبغي أن تعلم آفات الأعمال التي تحبط ثوابه وتبطل إخلاصه من الرياء والسمعة والعجب والغفلة ونحو ذلك، فمنه ما هو أدق وأخفى من نبيب النمل على الصفاء وأكثر الآفات إلى آخر. الله أعلم. الحمد لله. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita, lahir batin kita apapun selama ini saat ini akan datang yang telah kita nikmati miliki semua tanpa terkecuali anugerah Allah. Mudah-mudahan berkat puji syukur kita saat ini atas semua nikmat anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebabnya sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan ke hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jadikan Allah untuk kita ia sebagai sumber segala nikmat bagi keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita yang dicintainya, dicinta oleh Nabi-Nya Muhammad. Kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Faedah mengenai hukum amal galab, amal-amal hati dan keyakinan yang ada di dalam hati sudah selesai. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta atas setiap kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang ia yakini, bukan dengan sesuatu yang sebenarnya hakikatnya yang ada. Dan sesungguhnya amal-amal itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kebaikan pahala ganjaran oleh Allah sesuai dengan niat. Dan beliau juga mengatakan ijtihad para ulama dan mereka mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah, dan perbedaan yang mereka miliki yang ada pada mereka adalah bagian daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita sebagai hamba-hambanya. Karena seseorang yang berijtihad, yang ahli dan layak untuk berijtihad, yang benar baginya 2 pahala, yang salah baginya 1 pahala. Sedikit dari yang kita baca sebelumnya. Faidatun, kita lanjutkan. Faidah fil hath alal ikhlas, di dalam anjuran, dorongan fil ikhlas, alal ikhlas, untuk kita berikhlas. I'lam, ketahuilah, anna amal al-akhirati, sesungguhnya amal-amal akhirat, jadi amal-amal dari kebaikan yang kita akan dapatkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak nanti di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan sepenuhnya kebaikan atau ganjaran dari amal kebaikan yang kita lakukan. Begitu juga balasan bagi keburukan yang kita perbuat kecuali nanti kelak di akhirat. Al-mugarribati, yang mendekatkan amal-amal akhirat itu ilallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tu'tabaru illa binniyat, tidak dianggap amal akhirat itu kecuali dengan niat. Salat kita, puasa kita, dan semua amal yang kita lakukan dari amal-amal akhirat yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dianggap, tidak dihitung, tidak dinilai, dan tidak mendapatkan kebaikan, pahala dan lainnya illa binniyat, kecuali dengan niat. Wala tuqbalu, dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala illa binniyatil khalisati lillahi ta'ala, kecuali dengan niat al-khalisah yang murni lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dianggap dan dinilai tergantung niatnya, dan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal akhirat kita yang kita memang betul-betul mengamalkannya ikhlas atau murni karena Allah Subhanahu wa taala. La yusyrikul abdu, yang seseorang hamba tidak menyekutukan fi ibadatihi dalam ibadat yang dilakukan olehnya syai'an dengan sesuatu apapun ghairahu selain Allah. Yang murni ia lakukan kepada hanya untuk Allah Subhanahu wa taala karena Allah. Faqad ja' dan sungguh telah datang riwayat yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu hanyalah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat nilai dari Allah Subhanahu wa taala kebaikannya binniyat, dengan niat-niat yang ada di dalam seseorang beramal. Dan seseorang di antara kita mampu untuk beramal kalau memang sudah itu diniatkan. Kalau memang sesuatu itu sudah diniatkan, insya Allah kita akan mampu melakukannya. Tapi kalau sesuatu itu tidak diniatkan sebelumnya, susah untuk kita mampu melakukannya. Dan setelah itu Rasulullah mengatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya hanyalah bagi setiap orang di antara kita dari semua amal yang dilakukan olehnya manawa, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah ia niatkan. Al-hadis, apa yang ia niatkan dari amal itu, dan itulah yang akan didapat olehnya. Wajah aidan, dan datang juga riwayat mengatakan, yaqulullahu taala, Allah menyatakan berfirman dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka anis syirik, saya kata Allah, aghna syuraka, paling kaya asyuraka anis syirik, dari semua yang bersekutu, anis syirik, dari persekutuan. Artinya aku tidak membutuhkan amal yang dilakukan oleh seseorang hamba jika ia melakukan amal ada embel-embel untuk mengharapkan kepada selainku. Ia menjadikan aku sekutu dengan selainku dalam amal yang ia lakukan. Man asyrak ma'i ghairi, siapapun yang menyekutukan bersamaku kepada selainku. Artinya siapapun yang melakukan amal ibadat tapi ia menyekutukan bersama Allah Subhanahu wa taala keinginan harapan dengan selain Allah Subhanahu wa taala, taraktuhu li syariki, maka aku biarkan ia li syariki, bagi sekutuku yang ia beramal untuk mengharapkan sesuatu darinya juga. Campur amal namanya mengharap Allah, begitu juga amal mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu amal akhirat. Maka kalau kita ada niat dalam melakukan sesuatu ibadat untuk selain Allah, mencari selain Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan biarkan kita kepada apa yang kita cari tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Wala akbalu minal amal illa ma khalusa li, dan aku tidak akan menerima dari amalan yang dilakukan oleh seseorang hamba illa ma khalusa li, kecuali amalan yang khalus, yang betul-betul murni li, karenaku. Yang betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan ibadatnya. Betul ikhlas, cari Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk ya amal mencari Allah Subhanahu wa taala, mencari kebaikan nanti kelak di akhirat sebagai balasan dari amal yang kita lakukan. Tak jadi masalah, dan amal itu insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebaiknya memang betul-betul murni hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, murni hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak untuk namanya mencari surga atau terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, murni karena Allah. Itu yang terbaik. Wa alam annal ikhlas amrun azizun jiddan, dan ketahuilah bahwasanya ikhlas itu, kemurnian itu yang dilakukan oleh seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala dari amalnya memang karena Allah, murni
100% murni, tidak ada campuran. Amrun azizun jiddan adalah perkara yang amat sangat langka sekali. Wa huwa sirrullah, ia merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala inda man istafahu, yang dimiliki dari siapa-siapa hamba yang dipilih olehnya, waqtassahu, dan hamba-hamba yang dikhususkan olehnya, min ibadi, dari hamba-hambanya. Pilihan Allah, hamba yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka melakukan ibadat hanya karena Allah semata, tidak mencari apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seseorang sudah melakukan amal semata karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari apapun selain Allah, itu amalan yang langka sekali, yang mulia agung sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang bisa melakukan itu betul adalah hamba-hamba pilihan dan hamba-hamba yang khusus yang namanya diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan hak kita semua hamba tersebut. Yudha'ib bihi thawab, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dengan sababnya, karenanya al-thawab pahala fil amalil yasir, dalam amal yang sedikit, yang ringan. Tapi kalau memang dilakukan itu karena Allah ikhlas murni, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya, walaupun ringan amal itu. Walaupun ringan amal tersebut. Walaupun sedikit, walaupun kecil. Wa yasluhu Allah bil lahdha minhu fasail al umril katsir, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki bil lahdha minhu, dengan sekejap atau sesaat darinya, dari amal yang ikhlas itu. Fasadul umril katsir, kerusakan yang terjadi di umur yang banyak. Apa yang kita lakukan dari fasad, kerusakan yang tidak baik sebelumnya, karena kita melakukan amal pernah ikhlas karena Allah murni, maka amal tersebut akan memperbaiki semua yang rusak yang pernah kita lakukan sebelumnya seumur hidup kita. Walakin yang bagi, akan tetapi selayaknya anta'lam, engkau mengetahui sebagai seorang mukminah dari umat ini, afatil amal, afat, petaka perusak amal-amal kita. Amal yang kita lakukan ada yang bisa merusaknya, ada yang bisa menghancurkannya, ada yang bisa menghilangkannya. Ya. Maka sebagai seseorang mukminah harus mengetahui apa yang bisa merusak amal-amal kita. Allati tuhbit thawabahu, yang mana perusak itu bisa menggugurkan pahalanya. Pahala amal kebaikan kita gugur. Wa tubtil ikhlasahu, dan membatalkan keikhlasannya. Keikhlasan kita dalam beramal batal. Karena ada petaka perusak itu. Karena sebab ada perusak itu, pahalanya hilang dan ikhlasnya pun batal. Tidak jadi. Minar riya, pertama kali dari riya. Kita beramal karena riya, mencari selain Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita agar dilihat oleh selain kita, mendapat pujiannya dan mendapatkan tempat di hatinya, dimuliakan, dihormati dan lainnya. Wa sum'ah, dan juga yang termasuk bisa merusak amal kita sum'ah. Kita kepengen namanya dianggap sebagai seseorang yang baik, yang soleh, yang taat, yang bertakwa dan lain sebagainya. Sum'ahnya. Ya, yang dibicarakan oleh selain kita. Wal ujub, dan ujub bisa merusak amal juga. Ujub itu merasa kita yang berbuat,
Aku merasa kita kuat, kita mampu. Seseorang merasa ketika dia beramal dia mampu, dia kuat, dia bisa. Dan dia merasa dia besar, dia agung, dia mulia karena sebab amalnya. Menganggap dirinya besar, ujub, memiliki kelebihan karena amal yang dilakukan olehnya. Itu bisa menggugurkan pahala amal. Wal ghaflah, dan lalai. Alfa, kelalaian yang kita miliki. Akan semua itu anugerah dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu. Ya, termasuk petaka yang menyebabkan amal kita tidak mendapatkan kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwa dzalik, dan selain itu dari petaka-petaka perusak-perusak amal kita. Kadang-kadang bisa merusak dengan ucapan kita. Ucapan yang kita ucapkan, sepatah dua patah kata yang kita ucapkan dari ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menggugurkan amal kita. Bahkan ada riwayat dari Nabi Agung Muhammad bisa menggugurkan 10 tahun amal yang pernah kita lakukan dengan satu patah atau dua patah kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketika mengatakannya atau mendengarnya tersenyum atau tertawa terbahak-bahak. Ternyata sepatah dua patah itu yang kita ucapkan dari hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala menghabiskan amal yang kita lakukan. Setahun, 2 tahun, 10 tahun habis. Sehingga setelah sepatah dua patah kata itu catatan baru, Bang. Seakan-akan kita selama itu tidak beramal kebaikan sedikit pun. Faminhu, diantaranya ma huwa adak wa akhfa, sesuatu yang lebih halus, kecil, lebih tersembunyi. Min dabibin namal ala safa, dari namanya derapan, suara derapan, jalannya seekor semut di atas sofa, di atas gunung atau di atas bebatuan. Lalu sehingga kita tidak menyadarinya. Kalau kita berbuat itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking tersembunyinya ia, malaikat pun tidak tahu. Saking tersembunyinya malaikat pun tidak tahu. Mereka menganggap itu amalan hebat luar biasa sehingga mereka giring menghadap Allah Subhanahu wa taala, tembus sampai langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Mereka bawa itu amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka anggap amalan yang hebat luar biasa. Tapi ternyata ada hal yang tersembunyi dari malaikat-malaikat semua itu yang giring membawanya, penjaga hafadha, mencatat amal kita, terus yang menjaga langit pertama, kedua sampai ketujuh. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat itu semua, irmi bi ala wajhi sahibi, lemparkan itu amalan ke muka orang yang melakukannya. Kalian yang memperhatikan amal perbuatannya, tapi aku yang memperhatikan yang tersimpan dalam hatinya. Ia tidak melakukan amal itu karena aku murni, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsarul afat, dan kebanyakan afat, petaka, perusak dari amal itu yang kita lakukan dari kebaikan. Innama tu'radu, sesungguhnya nampak, datang itu perusak, bisa babi dhuhuril amal lil khalaq, biasanya kebanyakannya dengan sebab nampaknya amal itu lil khalaq, kepada makhluk, kepada selain kita. Karena nampak amal itu kepada selain kita. Wattila'ihim alaih, dan karena mereka tahu amal itu kita lakukan, biasanya timbul itu.
yang merusak amal kita. Falidzalika al ulama, maka itu berkata para ulama, min kunuzil birril masuna, di antara kunuz, simpanan gudang hak kebaikan yang masunah, yang terjaga, terlindungi, kitmanul amal, menyembunyikan al-a'mal, amal-amal yang kita lakukan disembunyikan. Dan tidak ada yang mengetahui apa yang kita amalkan selain kita. Kalau bisa seperti itu. Kalau amal yang kita lakukan nampak, kelihatan oleh selain kita, nampak oleh mereka dan mereka ketahui, kala itulah namanya datang perusak amal. Mulai kita melakukan amal bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga amal yang kita lakukan tadi rusak sudah. Walidzalika, karena hal itulah, fuddila amal sir, dilebihkan kebaikan dan pahala amal secara rahasia itu. Secara rahasia artinya selain kita tidak mengetahuinya, ala amalil alaniyah, atas amal yang alaniyah, yang nampak, yang diketahui oleh selain kita, bi'at'afin katsira, dengan berlipat ganda yang banyak. Kama warad bihil hadis, sebagaimana yang datang dengan menyatakan hal tersebut al hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ja', dan sungguh telah datang riwayat Rasulullah bersabda, shadaqatu sir tudfi ghadabar rabb, sedekah secara rahasia itu, sedekah secara rahasia itu, tudfi ghadabar rabb, akan memadamkan kemurkaan ar-rabb Allah. Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi padam karena sebab sedekah rahasia yang dilakukan oleh seseorang hamba. Yang diibarat diungkap oleh Nabi Muhammad itu, tangan kiri kita tidak tahu apa yang diinfakkan dilakukan oleh tangan kanan kita. Itu diungkap, diibaratkan oleh Nabi Muhammad, tangan kiri kita tidak tahu apa yang diinfakkan dilakukan oleh tangan kanan kita. Artinya seseorang tidak tahu bahwasanya itu darinya. Fa idza fahimta dzalik, maka apabila engkau telah memahami hal tersebut, fajtahid, maka berusahalah, bersungguh-sungguhlah dengan usaha upaya sungguh-sungguh yang keras. Fi ikhlasi amalika wa kitmani, dalam mengikhlaskan amalmu. Artinya melakukan setiap amal yang kau lakukan hanya karena Allah. Wa kitmani, dan berusaha untuk menyembunyikannya. Amal yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita melakukan amal itu ikhlas, kita bisa upayakan untuk kita sembunyikan itu amal. Tidak perlu diketahui oleh selain kita, karena Allah maha mengetahuinya. Karena Allah maha, cukup Allah yang tahu. Tidak perlu selain Allah tahu amal itu. Kalau memang namanya amal itu bisa disembunyikan. Tapi kalau amal itu tidak bisa disembunyikan, ya diamalkan seperti sholat 5 waktu berjamaah. Tidak bisa disembunyikan. Harus namanya alani, ya laksanakan. Harus alani, jangan meninggalkan sholat berjamaah karena takut namanya harus menyembunyikan amal. Tidak. Laksanakan, tapi kita upayakan untuk melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tabarru' minal haul wal quwwah, dan tabarru', berlepaslah anggapanmu, minal haul wal quwwah, dari haul wal quwwah, dari daya dan upaya, dari kekuatan. Jangan mengira kita yang memiliki kekuatan, kita yang mampu, kita yang memiliki daya upaya, dan kita yang memiliki kekuatan sehingga kita mampu melakukan amal itu. Maka kalau bisa hilangkan hal itu, berlepas diri kita, anggapan kita dari hal itu.
Karena Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita hanya sekedar bantuan dari Allah terhadap kita, bukan karena kita mampu kuat. Karena hanya pemberian anugerah dari Allah sehingga kita bisa melakukannya. Atau namanya taufik. Namanya taufik. Allah menciptakan kekuatan atau kemampuan bagi seseorang hamba untuk melakukan kebaikan. Namanya taufik. Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakan kemampuan dan kekuatan kita itu untuk berbuat kebaikan. Allah yang menciptakannya, bukan kita yang menciptakannya. Bukan kita yang menciptakannya Allah. Kita mampu melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala yang membantu kita. Untuk mampu melakukan hal tersebut. Bukan karena kita kuat, tapi Allah yang kuat. Bukan karena kita mampu, bukan karena Allah yang mampu. Jadi berlepas dari hal itu. Wa min nisbati li nafsik, dan berlepaslah, menjauhlah dari menisbatkan kebaikan itu, amal tersebut, li nafsik, bagi dirimu. Biwajhin minal wujuh, aslan, dari segi apapun, aslan sama sekali, dari apapun seginya. Jangan sampai kita nisbatkan itu amal kepada diri kita. La'alla amaluka yaslam wa yakhlus lak. Barangkali amalmu itu selamat dan yakhlus lak. Ia akan murni, amal itu diberikan kebaikannya untukmu, bagimu, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menisbatkan itu amal kepada kepada kita, karena kita melakukannya, karena kita kuat, karena upaya kita, karena usaha kita, nanti timbullah petaka-petaka atau perusak-perusak amal itu. Seperti Qarun, ketika ia diminta, adalah seseorang yang disuruh oleh Nabi Musa untuk mengingatkan Qarun bahwasanya ada zakat yang harus ia keluarkan dari harta yang ia miliki. Maka Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya hanyalah aku mendapatkan semua hartaku ini semuanya ala ilmin indi, karena ilmu yang aku miliki. Karena aku mengerti, paham, pandai bagaimana aku mengolah, bagaimana aku usaha, bagaimana aku kerja, bagaimana aku dagang, piawai. Karena itu aku dapatkan semua harta itu yang kumiliki. Bukan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga aku tidak perlu mengeluarkan sebagian hartaku. Karena itu semua hasil dari kerja kerasku, ilmu yang kumiliki, pengetahuan. Ini yang ditakutkan. Dan tidak selayaknya seperti itu seseorang mukmin. Seseorang mukmin itu semakin banyak amalnya semakin takut. Semakin banyak kebaikannya semakin takut. Semakin meningkat imannya semakin takut. Semakin kenalnya kepada Allah semakin takut. Dan takutnya mereka lebih daripada selain mereka, dari orang-orang yang sedikit amalnya, sedikit ma'rifatnya dan lainnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, ana atqakum lillah wa akhsyakum lah. Aku adalah hamba yang paling bertakwa dan paling takut kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala di antara kalian semua. Karena beliau ya orang yang selalu bertambah imannya, yang ma'rifat dan kenal dengan Tuhannya Allah Subhanahu yang paling banyak amalnya. Kalau orang yang tidak punya amal, apa yang ditakutinya? Seperti kita, orang yang tidak punya harta, tidak punya fulus, apa yang kita takuti? Tidak ada yang kita takuti. Semakin ada fulus kita, semakin bertambah duit kita, semakin bertambah duit kita, semakin bertambah semakin banyak lagi, semakin takut, khawatir. Besar takut, rasa takutnya, khawatirnya dari selainnya.
Jadi ketika dia tidak punya apa-apa, tidak takut. Tapi ketika dia punya banyak, dia takut. Qala Syekh Abil Abbas Al-Qurtubi rahimahullah fi Tadhkirah, berkata Syekh Kabir, seorang guru besar, Abul Abbas, kunyahnya Abul Abbas, ayahnya Abbas. Al-Qurtubi, Imam Qurtubi rahimahullah, semoga Allah mencurahkan rahmat atasnya, fi Tadhkirah, dalam karya beliau Tadhkirah. Wa mimma yu'inuka 'alal ikhlas, dan termasuk sesuatu yang bisa membantumu untuk ikhlas dalam beramal, antaghliq babak 'alaik, engkau tutup pintumu alaik atasmu. Tutup pintu, artinya ketika beramal tutup pintu, artinya jangan sampai orang tahu. Wa tuhafid ala amalik min itla'in nas alaik, dan kau jaga atas amalmu, jangan sampai ada seorang pun tahu amalmu tersebut. Wala tuhadis bi ahadan hatta nafsak, jangan engkau bicarakan, ungkapkan dengan amalmu tersebut kepada seseorang pun, siapapun ia. Jangan kau bicarakan. Tadi malam, kemarin dan sebagainya kita berbuat, engkau berbuat. Hatta nafsak, bahkan dirimu, nafsumu jangan kau bicara dengannya bahwa engkau telah berbuat amal kebaikan. Fajtahid fi dzalik, maka berupayalah sungguh-sungguh dalam hal itu. Faqadha'atil a'mar, maka sungguh dha'atil a'mar, hilang sia-sia umur-umur kita ini. Wa habitatil a'mal, dan sungguh gugur amal-amal kebaikan kita, kebaikan pahalanya. Bigillati tahaffud minal afat wal ihmal, karena sedikit kita menjaga, memelihara, memperhatikan minal afat, dari petaka, perusak dari amal kita, wal ihmal, karena kita biarkan, tidak perhatikan, teledor. Karena sebab itu hilang amal kita. Kita menyangka kita sudah berbuat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, seumur hidup kita sudah banyak amal kebaikan, ternyata tidak ada satupun di antara amal kebaikan selama itu yang diterima oleh Allah. Tidak ada. Kita sudah menghayal untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak ada amal satupun seumur hidup kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Karena sebab kita tidak mempedulikannya, tidak menjaganya. Akhlis amalak, ikhlaskanlah amalmu. Artinya lakukanlah karena Allah. Yakfikal amal qalil, akan cukup bagimu amal yang sedikit. Walaupun sedikit amal itu, tapi kalau ada ikhlas cukup. Al hadis, bagaimana hadis yang dikatakan Rasulullah. Wa niyatul mu'tabarah katsiratun, dan niat yang dianggap itu sebagai niat yang baik atau ikhlas karena Allah banyak. Wa afdaluha, yang paling afdal, al ibadah ala niyati misalil amal li taatillah taala, beribadat dalam niat melaksanakan perintah dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ibtigha mardatillah, hanya mencari keridhaan Allah. Aku melaksanakan amal ini karena melaksanakan ketaatan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan mencari keridhaan Allah. Fa hadi ibadatun ahlul ubudiyyati salimah minal hudud. Ini ibadah orang-orang yang ibadat yang dilakukan oleh mereka selamat murni minal hudud, dari keinginan-keinginan dirinya. Fansah li nafsik, maka nasihati dirimu. Perhatikan dirimu. Tadi kita dengarkan imam membaca ayat dalam surat pertama, surat Al-Lail. Allah Subhanahu wa taala menyinggung bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal kebaikan itu illa ibtigha wajhillah, kecuali mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Illa ibtigha wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Kata Allah Subhanahu wa taala. Faidatun wallahu a'lam. Kalau ditanyakan, fadhal. Tapi ya jangan sampai kita
meninggalkan amalan kebaikan karena takut tidak ikhlas. Bukan berarti ya beliau mengarahkan kita untuk tidak beramal, tidak. Beliau mengarahkan kita untuk beramal itu ikhlas karena Allah. Artinya jangan sampai kita meninggalkan amal kebaikan karena takut tidak ikhlas. Karena syaitan, iblis dan bala tentaranya yang ia upayakan pertama adalah bagaimana kita tidak berbuat kebaikan. Itu upayanya iblis. Dengan berbagai macam bisikan-bisikan yang ia berikan, tidak usah tinggalkan bagi engkau, tidak akan diterima oleh Allah amalmu kalau engkau tidak ikhlas dan sebagainya, sehingga kita tidak berbuat, itu upaya iblis, dan setelah kita mampu untuk berbuat, dia pun akan menggoda, merayu kita. Bagaimana apa yang kita lakukan itu bukan karena Allah. Andaikan kita lakukan saat itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka pun ia akan goda rayu kita setelahnya. Setelah kita melakukan lillahi taala, usolli fardhu subuh misalnya. Nawaitu lillah usolli fardhu subuh. Dia sudah ucapkan nawaitu lillah usolli fardhu subuh. Allahu akbar. Maka setelah kita melakukan amal itu, yang sudah mungkin kita mengatakan saya niat hanya karena Allah melakukannya, dia tidak biarkan amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ia akan goda kita setelah itu agar yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan langkah sekali kalau amal itu ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tanyakan fadhal. Karena kita tidak ada tahu amal yang kita lakukan selama ini pernah diterima oleh Allah, satu di antaranya, maka kita harus selalu merasa takut kepada Allah. Dan kita harus terus beramal dan memperbanyak amal kebaikan. Barangkali semua yang selama ini kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya harus tambah. Barangkali yang saya tidak merasa ikhlas karena Allah, ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan amal itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang saya amalkan selama ini dan saat ini dan akan datang diterima semua oleh Allah. Andaikan tidak ada pun yang diterima oleh Allah, sudah alhamdulillah. Ketika kita berbuat, kita habiskan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kebaikan. Paling tidak kita sudah habiskan saat itu, waktu itu untuk satu kebaikan, walaupun mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak manfaatkan saat waktu itu untuk hal yang tidak baik. Dan sekali lagi, ya jangan sampai kita menghindar atau jauh dari amal kebaikan karena takut tidak ikhlas. Kita harus mencari celah motivasi, memberikan motivasi kepada diri kita bagaimana yang kita lakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu jangan menjadi hamba yang congkak, yang angkuh, yang ujub.
Karena kecongkakan, keangkuhan kita, ujub kita itu membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hamba yang rendah hati, rendah diri. Merasa tidak beramal karena merasa tidak ada satupun amal yang kita lakukan selama ini diterima oleh Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehat afiat. Memudahkan kita untuk menjadi hamba yang ikhlas, mukhlisin, dan Allah jadikan kita insyaallah hamba mukhlisin. Bi hadzal jama' fi afiyah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallal Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.